Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari unit kerja SMP Gajah Mada Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bersama rekan sejawat saya, Bapak Aska Hidayat, selaku guru matematika di SMP Gajah Mada Kota Medan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, gitu ya Pak ya. Ya baik Bu. Oke, adapun tujuan dari supervisi kelas itu sendiri untuk perlu diketahui bahwasannya agar Bapak mengetahui atau kita dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan tujuan dari percakapan kita, percakapan pra-observasi ini adalah agar Bapak bisa lebih siap lagi dan percaya diri, serta yakin, sehingga bisa membuat pembelajaran yang terbaik bagi muridnya, gitu ya Pak ya. Oke, di sini saya punya beberapa pertanyaan Pak yang akan diajukan kepada Bapak. Ya, boleh. Pertanyaannya itu yang pertama adalah terkait tentang tujuan pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai nanti saat saya melakukan observasi Pak? Jadi di sini kan nanti waktu Ibu akan melakukan observasi, jadi di sini saya akan mempersiapkan materi fungsi. Nah, jadi pada materi fungsi ini nanti yang tujuannya itu pada pembelajaran nanti siswa itu dapat menentukan yang dikatakan domain, codomain, range ataupun hasilnya. Jadi setelah itu nanti mereka akan bisa dan mampu menjalankannya, serta nanti mereka bisa melakukan penugasan-penugasan setelah melakukan pembelajaran tersebut. Oke, berarti tujuan pembelajarannya itu agar mengetahui apa itu fungsi. Iya. Kemudian sesuai dengan masalah sehari-hari gitu ya Pak ya. Iya benar. Karena ada penugasan nanti di sana. Iya gitu benar ya, Pak. Oke. Bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai nanti Pak? Untuk area pengembangannya itu nanti kan ada dua itu yang mau dilihat, ada yang dari pengetahuan satu, terus itu ada keterampilannya. Jadi nanti dari sisi pengetahuannya nanti siswa itu bisa ataupun mampu menyelesaikan suatu fungsi dalam berbagai macam penyajian, yaitu himpunan pasangan berurutan, terus nanti mereka bisa mampu menyediakan dalam bentuk diagram panah, terus itu mereka bisa melakukan dalam bentuk persamaan fungsi. Jadi nanti setelah itu mereka bisalah mampulah menyelesaikan itu semua dengan berbagai macam penyajian tersebut. Jadi nanti satu sisi lain yaitu dari keterampilannya yang kita lihat, mereka nanti siswa mampu dalam menyelesaikan penugasan-penugasannya pada materi fungsi tersebut. Oke, berarti yang saya tangkap di sini area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti, yang pertama itu dari pengetahuan, kemudian keterampilan, gitu ya Pak ya. Iya, jadi ada dua ya Pak ya. Iya, ada dua. Oke, selanjutnya Pak. Nah, saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran Bapak. Kira-kira strategi atau model atau metode apa yang akan Bapak terapkan nanti ketika di kelas? Jadi nanti metode yang akan saya model yang akan saya lakukan yaitu problem based learning atau PBL Bu. Jadi nanti di situ siswa kita kasihlah mereka nanti berdiskusi, dan di situ nanti akan dilakukan tanya jawab. Ya. Jadi untuk itulah yang mereka lakukan nanti selama pembelajaran berlangsung. Oke, berarti nanti waktu di kelas Bapak akan menerapkan model pembelajaran PBL atau problem based learning, kemudian dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan gitu. Iya, nanti diakhiri dengan penugasan juga Bu. Oke, selanjutnya kan Pak, mengenai media pembelajaran gimana Pak? Apa yang Bapak akan gunakan nanti? Untuk media sendiri sebagai pendukung pembelajaran tersebut nanti saya akan menggunakan PowerPoint, itu kan untuk menunjang lah biar pada kelas tersebut lebih suasananya lebih enak, juga nanti lebih variasi. Terus nanti mereka akan dikasih LKPD, kan ini dibuat kelompok-kelompok nih diskusi, jadi pastinya akan ada LKPD yang mereka selesaikan. Oke, berarti medianya
PPT Iya. dan LKPD. Iya, benar, Bu. Pak ya, lembar kerja Iya. peserta didik Lembar gitu ya kerja Pak ya. peserta didik. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bapak dapat melaksanakan pembelajaran di kelas di hari apa? Kemudian di kelas berapa? Di jam berapa, Pak? Ya. Jadi nanti pada materi fungsi tersebut nanti bisalah Ibu lakukan observasi terhadap saya. Itu nanti pada hari Kamis tanggal 30 November Ibu, itu di kelas 8. Itu pada les ke-9 dan 10. Oke. Ya. Jadi nanti di hari Kamis tanggal 30 November 2023 di kelas 8. Ya. Kemudian di jam 9 dan 10 saya akan datang ke kelas Bapak Ya, untuk silakan. melakukan observasi. Ya. Ya. Di sana nanti saya akan mengamati, kemudian mencatat hal-hal penting terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas gitu ya, Pak ya. Iya, boleh. Baik. Oke, sedikit informasi saja, Pak. Iya, Bu. Setelah nanti saya melakukan observasi di kelas, kemudian kita nanti akan berjumpa kembali ya, Pak ya, melakukan perbincangan mengenai apa hasil dari observasi yang sudah saya lakukan. Di sana termasuk sebagai percakapan pasca observasi. Jadi di pasca observasi nanti juga didampingi dengan pengajar praktik saya, gitu ya Pak ya. Oke, ya, Saya silakan. Pak ya. Boleh. Oke. Nah sebelum saya tutup nih kan Pak, jadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini? Oh ya. Jadi nanti mengenai percakapan atau perbincangan kita hari ini lah Bu ya. Iya. Jadi kita ataupun saya ini terutama, jadi nanti waktu melakukan observasi saya harus siap lah ya kan dengan yang Ibu tanya-tanya tadi, baik dari metode pembelajarannya ya kan, tujuan pembelajaran tadi harus tercapai ya kan. Jadi yang akan saya lakukan nanti kan metode atau modelnya itu nanti PBL itu harus saya matangkan lah ya kan, LKPD-nya saya siapkan, PowerPoint-nya juga harus saya siapkan ya, gitulah Bu kira-kira gambarannya. Oke, udah tergambar gitu ya Pak Iya, ya? benar Bu. Oke, jadi itu aja Pak untuk pagi hari ini. Oke, sampai berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi ya Pak. Oke, Oke, ya Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, Terima Waalaikumsalam. kasih ya Pak ya. Iya Bu ya. Demikian percakapan pra observasi pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabarmu? Baik, sehat, kuat, mantap. Gajah Mada? Luar biasa. Dah, ya jadi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan bagi kalian semua. Ya kan, ada manfaatnya untuk ke depan. Kita fokuskan, berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk materi. Sebelumnya kan relasi, ya kan? Nah, inilah setelah relasi ada namanya fungsi, ya. Jadi ada keterkaitan atau hubungan dari relasi dan fungsi. Jadi yang dikatakan fungsi di sini apa? Ya. Jadi tujuannya dari pembelajaran fungsi ini, kalian pastinya sebelumnya udah tahu apa yang dikatakan daerah asal, ya kan? Pada relasi kemarin apa yang disebut daerah kawan, ya kan? Daerah asal kemarin apa namanya? Domain. Kalau daerah kawan, kodomain. Ya, pada relasi seperti itu, dan fungsinya pastinya juga seperti itu. Terus tuh ada namanya satu lagi, range. Range itu apa? Hasil. Ya, hasil. Relasi A ke B merupakan fungsi jika memiliki ciri-ciri, ya kan? Semua anggota pada himpunan A memiliki kawan di himpunan B. Ciri fungsi tersebut cermati bahwa dari keempat contoh relasi yang digambarkan. Ini dia. Gambar yang dimaksud yang mana? Ini gambar di sebelah. Ini nih. Kalau yang gambar pada atas itu yang R lebih tua dari. Berarti ini pernyataan relasi lebih tua dari.
pada himpunan A ini ada namanya Ali, Budi, Cahaya, Doni, Edi. Itu anggota-anggota pada himpunan A. Dan untuk himpunan yang satu lagi kita sebut himpunan B. Ada Ali juga, Budi, Cahaya, Doni, Edi. Nah, di sini Ali lebih tua dari Budi, ya kan? Kalau kita pasangkan, Ali lebih tua dari Doni, Budi lebih tua dari Doni, ya, dan seterusnya itu kamu pasangkan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan relasinya. Oke? Nah, itu untuk relasi namanya itu lebih tua dari. Berikutnya itu ada ukuran sepatu. Ali, ukuran sepatunya kalau dipasangkan 39. Budi 38. Cahaya 42. Doni 40. Edi 39. Dari contoh yang atas dulu. Sebelum kita ke bawah, dua yang di atas. Kalau yang di sebelah kiri itu bisa kita katakan apa? Relasi yang bukan fungsi. Kenapa? Yuk, ada yang bisa kasih tahu penjelasannya? Angkat tangan. Ayo, kenapa Sandy? Apanya? Yang mana nih? Yang bagian kiri. Relasi yang sebelah kiri ini. Nah, kenapa? Gimana? Oh ya, karena anggota pada himpunan A dia dipasangkan lebih dari satu ya. Oke, benar. Kalau yang di sebelah kiri, sebelah kanan itu gimana kira-kira relasi yang di sebelah kanan yang ukuran sepatu? Ada yang bisa kasih penjelasan? Ayo angkat tangannya yuk. Anas, iya Nas. Coba. Ya, relasi yang fungsi. Oke, benar. Kenapa? Karena kurva pemasangan dari A ke B tidak ada yang bercabang, terus semua anggota A memiliki kawan di B. Iya. Semua dipasangkan, jangan ada yang nggak dipasangkan. Oke, jelas ya? Jelas ya dari ciri-ciri tersebut bisa ya? Oke. Ya, jadi ini ada LKPD. Dari penjelasan yang udah saya paparkan tadi, kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Ya, jadi ini kerjakan secara berkelompok, diskusi. Jadi dengan berdiskusi saya harap bisa sama-sama untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya. Jadi nanti kalau udah selesai, nanti saya tunjuk satu yang mana kiranya udah siap untuk menjelaskannya ke depan. Ya, ini LKPD-nya saya bagikan masing-masing kelompok. Ya. Pokoknya kalian udah baca ini dulu semua, jadi nanti baru bisa kalian jawab tabel ya, sesuaikan sama yang di atas ini. Oke? Kira-kira ada yang bisa bantu untuk ke depan memberi penjelasan? Oke ya, Davira, bisa ke depan bawa LKPD-nya sini. Ayo kawan-kawannya boleh di sini juga di belakang Davira. Yuk, dan kelompoknya dan teman-temannya ini. Ayo kita kasihlah penjelasan tadi hasilnya gimana kira-kira. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memperhatikan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang diberikan Pak Aska. Yang pertama, ada soalnya.
Pak Sojin mempunyai usaha penyewaan kamera seperti brosur di samping dengan harga yang sudah tertera. Kedua adalah koordinat Kasiteus. Koordinat Kasiteus itu tinggal kita isi aja harganya sesuai dengan tabel-tabel dan kotak-kotak ini. 90.000, 100.000, 110, 120.000. Tinggal kita cek kesimpulannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi? Yaitu fungsi merupakan suatu relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Baru yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk penyajian fungsi. Fungsi dapat dibentuk penyajiannya seperti 1 HPB, 2 diagram panah, 3 rumus fungsi, 4 tabel, 5 dan grafik. 3. Apakah permasalahan di atas termasuk fungsi? Berikan alasanmu. Ya, karena dia dicocokkan tepat satu ke himpunan B dan domainnya tidak lebih dari 1 seperti 1,1 lalu 1,2. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah berani memaparkan hasil diskusinya tadi ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini bahwasanya fungsi tadi ya kan, cara penyajiannya gimana ya kan gitu. Ada bisa dengan cara HPB, diagram panah, dengan tabel, grafik juga, rumus fungsi ya. Jadi untuk penyajiannya saya harap juga sudah bisa. Kalau untuk yang menyatakan domainnya, kodomainnya, range-nya itu dasarnya itu wajib tahu juga pastinya ya. Itu dasarnya dulu. Oke ya, jelas? Jelas ya. Bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya ini saya mau kasih penugasan. Saya minta kalian coba buat suatu permasalahan relasi dikatakan fungsi. Jadi dari permasalahan tersebut kalian sajikanlah ke 3 bentuk penyajian: himpunan pasangan berurutan, diagram panah, sama rumus fungsi. Itu aja ya, kan ada 5 tuh, saya minta 3 aja. Kalian kerjakan dalam bentuk bebas, mau kalian bentuk video, terus boleh menggunakan PowerPoint, boleh juga menggunakan media karton. Kembali ke kalian, kira-kira mana yang rasa kalian mau. Dan harus kreatif juga. Pastinya kan mau dapat nilai yang bagus kan? Kerjakanlah yang terbaik. Oke? Itu aja dari saya, cukup untuk hari ini. Terima kasih semua atas kegiatan hari ini yang udah kalian keluarkan semaksimal mungkin. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari unit kerja SMP Gajah Mada Medan, bersama rekan sejawat saya Bapak Aska Hidayat selaku guru matematika di SMP Gajah Mada dan pengajar praktik saya Ibu Suryani Suswita. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca supervisi atau pasca observasi, di mana dihadiri oleh guru mata pelajaran yang sudah diobserver dan pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bapak. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Ya, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah ya Bu, sehat ya Bu. Oke, gini Pak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi atau pasca observasi setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas kemarin, gitu ya Pak ya. Oke, jadi di kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya. Tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan, gitu ya Pak ya. Oke, bagaimana Pak proses pembelajarannya kemarin? Alhamdulillah udah berjalan dengan lancar, baik. Oke, jadi pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, gitu ya Pak ya. Iya. Oke, boleh diceritakan kembali Pak, apa saja area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan pembelajaran di kelas? Jadi gini Bu, kemarin kan area pengembangan kita di 2 area itu ada pengetahuan sama keterampilan.
Jadi di area pengetahuan tersebut, kemarin kan kita masuk pelajaran ataupun materi fungsi. Jadi di situ ditekankanlah pada siswa atau diajarkanlah pada siswa pada yang mengetahui apakah itu yang namanya domain, codomain ataupun range. Jadi setelah itu, selain dari itu nanti siswa bisa juga menyajikan fungsi-fungsi tersebut dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya himpunan pasangan berurutan, ada diagram panah, ada juga nanti diagram kartesiusnya. Jadi untuk itu kan pengetahuan tadi Bu, ada juga area keterampilan. Jadi di area keterampilan siswa bisalah melakukan ataupun mengerjakan tugas-tugas pada area pengetahuan tadi. Jadi nanti dikasihlah penugasan-penugasan terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan tadi. Jadi biarkan siswa tersebut mampu gitu. Berarti ada 2 area pengembangan, pengetahuan dan keterampilan gitu Iya, ya. benar. Iya, ada dua. Jadi seperti apa tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Iya. Untuk tahapan-tahapannya ya seperti biasa, kita mulai di awal itu kita kasih persepsi ya kan. Di awal kita tuntutlah untuk biasalah buat berdoa dulu ya kan. Jadi setelah itu kita kasihlah stimulus kayak mana biar mereka akan tahu pelajaran apa yang kita sampaikan, materi apa yang akan kita pelajari. Jadi setelah itu saya pandulah siswa tersebut untuk membuat kelompok-kelompok diskusi. Jadi kelompok-kelompok diskusi itu akan membahas materi fungsi tersebut, dan mereka nanti masing-masing kelompok disediakan LKPD untuk mereka pelajari gitu. Jadi nanti setelah itu materi-materi kelompok-kelompok diskusi tersebut nanti kita akan berikan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi ya gitu. Oke, berarti tahapan yang sudah Bapak lakukan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti di mana siswa itu berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD, dan pada kegiatan akhir mereka menampilkan atau mempresentasikan dari hasil diskusinya. Seperti itu ya Pak ya? Iya benar. Oke. Seperti itu. Dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan nih, kira-kira sejauh mana keberhasilan yang sudah Bapak lakukan? Jadi untuk keberhasilannya itu bisa dilihat dari saat mereka melakukan diskusi sampai mereka melakukan penugasan yang saya berikan. Jadi nanti dari hasil diskusi sampai penugasan di situ bisa dilihat gimana kira-kira penguasaan materi mereka. Gitu. Oke. Indikator keberhasilannya seperti apa Pak? Jadi untuk indikator keberhasilannya mereka bisalah menguasai saat berdiskusi kelompok gitu, dan mereka mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan. Oke, baik. Kira-kira ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas, ada nggak hambatan yang Bapak lalui atau tantangan yang Bapak lalui? Iya. Untuk hambatannya itu sendiri yang saya lihat kayak cenderung kurang aktif sih sebenarnya dari kelompok-kelompok diskusi tersebut. Jadi mungkin ada yang harus saya benahi dari situ. Oke, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya Pak? Iya, ya? dari kelompok tersebut ada. Oke. Benar. Jadi kira-kira untuk kedepannya, untuk mengatasi itu siswa yang kurang aktif, apa yang harus Bapak lakukan? Iya. Jadi mungkin biar lebih variatif ya Bu ya. Jadi kayaknya saya harus buat gimana lebih menyenangkan pada pembelajaran tersebut. Bisa jadi nanti saya buka dengan ice breaking, ataupun mungkin saya sisipi model game, atau kalau kita sebut strategi pembelajaran bisa saya masukkan TGT, Team Game Turnamen. Mungkin di situ bisa saya sisipi gimana biar nanti pembelajaran tersebut biar lebih bermakna dan berkesan sama siswa tersebut. Oke, jadi nanti untuk kedepannya mengatasi siswa yang kurang aktif tersebut, untuk kedepannya Bapak akan melakukan ice breaking atau tidak pembelajaran yang berbasis permainan gitu Iya, ya? iya, kayak gitu. Oke, bagus ya Pak ya. Iya. Jadi untuk kedepannya aktivitas atau pengembangan apa yang ingin Bapak lakukan dalam pembelajaran? Jadi saya harus melakukanlah gimana ice breaking ataupun game tersebut
bisa saya masuki pada pembelajaran ataupun pada materi, saya sesuaikanlah pastinya ya kan kebutuhan siswa itu gimana dan gimana padat atau tidaknya materi tersebut ya, jadi bisa saya lakukan atau ice breaking ataupun game ataupun permainan lah kita Oke, sebut. berarti pengembangan melalui ice breaking atau permainan itu bisa dilakukan sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi Iya. disesuaikan ya Pak Saya ya. pasti disesuaikan Bu, nggak bisa kita Oke. buat sama ratakan. Jadi kan Pak, dari penerapan ice breaking ataupun pembelajaran yang berbasis permainan, kira-kira apa tujuan yang mendasari Bapak untuk melakukan itu? Tujuannya yang mendasari itu pastinya kan dari observasi kemarin. Jadi gimana saya bisa menutupi kekurangan kemarin. Jadi nanti di depannya kekurangan tersebut tertutupi, bahkan bisa melebihi ekspektasi yang saya harapkan, ya kan? Jadi mungkin bisa saya sisipi lah mengenai hal-hal yang menyenangkan untuk siswa tersebut, akan berkesan pada pembelajaran tersebut gitu. Jadi tujuan Bapak mendasari melakukan ice breaking ataupun pembelajaran berbasis permainan itu agar siswa itu bisa berkesan gitu dengan Iya. pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Benar. Gitu ya Pak Iya. ya. Dan lebih menyenangkan ya Pak. Iya, ya? pastinya itu. Jadi nggak kaku gitu ya Pak ya, Iya. lebih santai gitu dalam belajar sehingga apa yang sudah ditangkap oleh siswa lebih nangkap gitu ya Pak ya. Iya. Oke, bagus ya Pak ya. Kemudian apa nih kira-kira ukuran keberhasilannya ketika Bapak melakukan pembelajaran dengan menerapkan ice breaking atau permainan tadi? Ukur keberhasilannya setelah yang saya lakukan lah, kan saya berikan lah ataupun ice breaking ataupun game pembelajaran berbasis game. Jadi di situ bisa dilihat dari diskusi sampai ke penugasan tadi, capaiannya gimana. Kalau capaiannya sesuai yang diharapkan, saya rasa itu udah menjadi suatu keberhasilan. Oke, berarti dilihat dari penugasannya. Dari diskusi sampai ke penugasan, Oke, diskusi cara dan- berdiskusi mereka. Oke, cara berdiskusi dan penugasan gitu Iya, ya Pak ya, iya. apa sesuai dengan tujuan atau tidak gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan ice breaking ataupun ya pembelajaran berbasis permainan tadi, kira-kira apa nih dukungan yang Bapak butuhkan Iya. untuk menerapkan pembelajaran itu di kelas? Gitu. Jadi bentuk dukungannya itu ya saya harus gali potensi diri saya sendiri. Jadi kita bisa belajar sebenarnya dari siapa aja dan kita bisa coba cari sendiri gimana pun, apalagi sekarang ya kan udah terlalu mudah kita untuk mencari informasi, untuk cara kita belajar. Memang bagus juga kita belajar sama kawan. Selain bersama kawan mungkin bisa kita tambahi dengan kita belajar sendiri dengan mencarinya di YouTube ataupun dari TikTok. Dari TikTok itu luar biasa banyaknya sumber pembelajaran, ya kan begitu variasi di sana. Tergantung kita memilihnya dengan kondisi yang kita butuhkan. Jadi yang paling memungkinkan dukungan itu dari diri sendiri sebenarnya ya Pak. Iya, ya? kembali ke kitanya juga. Ya, mencari praktik baik dari berbagai sumber gitu ya. Iya, benar. Kemudian nanti jika dibutuhkan rekan sejawat juga bisa bantu gitu ya Pak, Iya, ya, untuk pastinya. mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak akan menerapkan ice breaking dan permainan pembelajaran berbasis permainan di kelas gitu kan Pak. Iya. Kapan nih kira-kira Bapak melakukannya? Jadi ini kita kan udah masuk semester akhir di semester ganjil. Jadi sekarang lagi proses ujian. Jadi mungkin bisa saya terapi lah nanti di semester depan ataupun di semester genap. Jadi pada semester genap mungkin disitulah bisa saya rubah pastinya cara belajar atau cara memberikan pelajaran yang lebih baik lagi. Jadi kan ini waktu semester ganjil ini nanti ada masa liburan, mungkin pada masa liburan tersebut bisa saya galilah diri saya, potensi saya untuk cari tahu sebelum masuk tahun ajaran atau semester genap, pada semester genap nanti. Jadi saya belajarlah sendiri. Oke, keren Bapak ya. Iya. Jadi memanfaatkan waktu senggang untuk belajar, mengembangkan diri, Iya. menerapkan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi pada murid gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Ini kita udah di akhir sesi nih Pak. Iya. Oke, kira-kira dari percakapan kita nih, percakapan pasca supervisi atau observasi, apa yang sudah Bapak dapatkan
Jadi dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, banyaklah hal-hal yang harus saya memang perbaiki dan harus saya benahi ya kan Bu. Jadi gimana saya tentunya bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Oke, jadi dari percakapan ini Bapak bisa merefleksi diri Bapak Merefleksi diri sendiri ya benar. Iya. Untuk menerapkan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi ke depannya gitu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Semoga setelah percakapan pasca supervisi ini pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Pak ya. Ibu. Oke, terima kasih waktunya. Sekarang kesempatan untuk pengajar praktik memberikan umpan balik kepada saya atas percakapan pasca supervisi yang sudah dilakukan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pak yang telah melakukan supervisi akademik ya. Ini hasil nyata modul 2 coaching dalam supervisi akademik yang telah dilakukan oleh CGP kami yang bernama Siti Aisyah terhadap Bapak ini dilakukan coaching, Bapak sedang coaching. Jadi si Ibu mengcoaching sudah memberikan pertanyaan atau menjawab, Bapak menjawabnya, Bapak sedang coaching. Jadi dari hasil tadi saya mengambil kesimpulan itu ini kita mengambil proses alur kita ya, proses coaching tadi. Jadi situ ada namanya tujuan supervisinya apa. Tadi Bapak sudah menjelaskan, ini tuh yang coaching dulu ya. Bapak sudah menjelaskan apa tujuannya tadi, bahwasanya untuk berjalan dengan baik ke area pembelajaran, di mana tadi ada area pengetahuan, area kesimpulan, menceritakan kembali, dan juga pada area pengetahuan fungsi-fungsi domain dan kedomain siswa membagikan diagram panah itu bentuk yang pengetahuan ya. Dan juga di area keterampilan, kalau di K13 namanya KI3 dan KI4 sudah tercapai Bapak di sini ya. Siswa mengerjakan tugas-tugas tentang di keterampilan itu adalah tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, untuk pengembangan yang sudah dicapai, Bapak juga tadi telah menerapkan sejauh mana keberhasilannya. Dari yang menggunakan pembelajaran indikator keberhasilannya, bisa menguasai soal-soal kelompok, dan bagaimana cara hambatannya, kelompok tadi kurang aktif kata Bapak, dan cara mengatasi hambatannya, Bapak telah mengatasinya dengan memberikan permainan berupa IJT, permainan berbasis ya, permainan pembelajaran seperti ice breaking juga. Dan juga Bapak tadi telah mengungkapkan di sini tentang langkah-langkah yang Bapak lakukan, identifikasi tadi, cara mengatasi hambatan, aktivitasnya dengan menerapkan ice breaking ataupun game, dan juga tujuan melakukan yang telah menerapkannya, dan juga ukuran keberhasilannya dari diskusi sampai penugasannya, serta siapa yang mendukung dari kegiatan ini. Ya, itu juga merupakan dari langkah-langkahnya. Kalau kita melakukan kemarin dari video supervisinya sudah saya lihat, yaitu itu Bapak menyampaikan ke kelas terhadap murid, Bapak lengkap dengan yang pertama, tujuan pembelajaran, indikatornya, dan juga langkah memulai pembelajaran supervisi di kelasnya dengan menggunakan alat persepsi, menggunakan bahan telah lama, dan juga melangkahkan, karena dalam kita mengajar ada namanya pendahuluan, ada inti, ada juga penutupan, dan juga Bapak menerapkan sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi, yang ada situ juga penuh produk, proses. Sudah saya perhatikan ternyata Bapak sungguh luar biasa, bagus sekali itu dari Bapak melakukan supervisi yang kemarin. Dan juga waktu pelaksanaan juga Bapak akan menerapkan kembali untuk mempersupervisi diri kembali, memberikan pembelajaran yang lebih baik pada diri kita, lebih baik lagi untuk Bapak terapkan di semester genap ya Pak ya, tadi ya Pak ya. Bapak gali diri Bapak tujuan untuk genap biar lebih berpotensi lagi, lebih bagus lagi dari yang kemarin. Nah, untuk pasca diskusi kita di sini juga berwawancara tentang evaluasi. Berarti dengan adanya kegiatan antara coaching dan coaching, tujuannya adalah untuk saling mengenali, saling mengevaluasi diri, saling memperbaiki diri sejauh mana pembelajaran supervisi akademik itu telah berjalan dengan baik. Nah, terima kasih ya Pak ya, dan juga untuk Ibu CGP, Ibu Siti Aisyah, sungguh luar biasa. Proses coachingnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Terima kasih Bu, semoga kedepannya nanti lebih baik lagi. Nah, sama-sama saya ucapkan semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh CGP dan coaching sungguh luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya memberikan kembali. Demikianlah kegiatan aksi nyata pada
kegiatan pasca supervisi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.